Yo 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 Shooter Podcast. This is the Yoi. Balik lagi di studio Wangkong sama gua Razan. Gua Arya, Almi masih suspend ya. Ya, masih berhalangan. Kita akan ngebahas preview Liga Champion karena sudah mulai bergulir. Betul. Sebelum kita masuk ke Ada apa nih? konten kita hari ini, nggak lupa kita ngingetin ya untuk subscribe channel YouTube kita, Tuh. like video-video kita, komen juga, dan nyalakan notifikasinya, tinung-tinung biar nggak ketinggalan konten dari Syutoda Podcast. Share juga ke teman-teman kalian dan cek video-video kita yang sebelumnya ya. Betul, ada pembahasan seru tuh banyak banget. Banyak di banget. Playlist kami tuh ya. Ya, cek di playlist ada Wangkong, itu konten utama kita ya. Terus udah gitu ada football history juga, terus ada yang sedang ongoing, itu Road to World Cup nih. Road to World Cup, betul. Nanti Cek bakal aja. kita update bulan ini ya. Bulan ini Bulan ini bakal kita update mudah-mudahan secepatnya. Ya, mudah-mudahan bulan ini bisa update lagi Road to World Cup. Jangan lupa juga kita udah ada di Spotify dan Noise, download aplikasinya, dan terakhir Kalau mau interaksi, bisa ke yes. Twitter kami di @syutoda_podcast. betul. Oke, kita masuk ke preview ya. Ini preview Liga Champion Match pertama ya. Match day 1. Ini dimulai oleh Borussia Dortmund versus Copenhagen, juga Dinamo Zagreb versus Chelsea. Ini agak aneh ya, Liga Champion musim ini sebelum jam 12 udah main. Sebenarnya Kalau di Indonesia ya, sebelum Iya, jam 12 betul. Indonesia. Sebenarnya musim-musim lalu tuh udah sempet kayak gini sih sebenarnya. Oh, udah Cuman gitu ya? Kayaknya jarang tim gede, jadinya memang kita juga nggak ngeh gitu. Oh, kalau gua pikirnya karena mungkin akan ada World Cup di November nanti, jadi dipercepat, diperbanyak gitu. Gua mikirnya gitu tadinya. Bisa jadi sih sebenarnya, tapi enggak sih kayaknya. Enggak Memang apa namanya, match Champions League tuh dari musim-musim lalu memang ada memang, tapi nggak banyak ya, cuma 2 match 3 match gitu. Iya. Nggak. Dan bukan tim besar ya. Betul. Oke, Bukan, berarti Chelsea bukan tim besar ya, bro. Oke, Dortmund versus Copenhagen udah jelas lah itu ya. Borussia Dortmund Diunggulkan ya. diunggulkan, begitu pula Dinamo Zagreb versus Chelsea. Lalu masuk ke grup. Ini segrup kan? Kok nggak salah segrup ya? Enggak ya. Chelsea kan nggak segrup sama Celtic sama Real Madrid, bro. Enggak Pak. Ini Dortmund kan segini. Ini Benfica, Oh iya, Maccabi. betul. Benfica lalu diikuti oleh grupnya Benfica, Real Madrid, Celtic, dan Maccabi Haifa ya. Benfica versus Maccabi, pastilah Benfica. Real Madrid juga bertandang ke kandang Celtic, Hampden Park. Ya, kemungkinan besar Real Madrid. Betul. Lalu untuk minggu ini, benar kan? Ini minggu ini. Minggu ini big match di match day pertamanya itu antara PSG versus Juventus. Nah, gimana nih? Wah, ini seru sih. Kalau menurut gua ya jelas di atas kertas ya. PSG ya. Namanya juga preview ya. Di atas kertas PSG pasti lebih diunggulkan daripada Juventus, apalagi melihat performa Juventus di Serie A. Liga kurang meyakinkan ya. Ya, masih inkonsisten lah, masih belum menemukan ritme permainannya. Tapi ya sekali lagi Liga Champion mah Punya simak sendiri. aura yang berbeda, jadi bisa dibilang mau di liga sejelek apa, di Liga Champion mungkin bisa switch Betul. dan jadi perform gitu ya. Ya, betul. Itu Lu gimana, PSG Juventus? ya PSG lah. PSG ya masih sama ya. Ya kali, ya kecuali gua Juventus ini, maksud gua bisa pilihnya Juventus ini. Kalau misalnya kayak gini kan objektif gua. Ya. Ya, PSG Juventus kemungkinan besar PSG lah. PSG ya, udahlah. Dengan ya tidak ada pemain absen yang cukup signifikan juga dari kedua tim ya. Iya. Jadi bisa dibilang harusnya sama kuat ya, kecuali Juventus masih belum bisa dibela oleh Federico Chiesa, masih dalam proses penyembuhan. Tapi selebihnya kayak Dusan Vlahovic gitu kan. Itu key playernya ya. Key player. Dan Paul Pogba belum bisa main. Oh, itu masih lama itu. Ya, masih lama. Tapi kayak Dusan Vlahovic gitu kan, Manuel Locatelli itu ya kemungkinan besar
akan bermain lah Merumput ya. ya. Merumput, betul. Lalu lanjut ke Leipzig versus Shakhtar Donetsk. Donetsk. Ya ini juga Leipzig menurut ya. gua rutin lah Leipzig bisa jadi pemenang ya. Betul. Diikuti oleh Salzburg dan AC Milan. Ini gimana nih? Menurut gua tetaplah AC Milan. AC Milan ya. Ya Salzburg. Sebagus-bagusnya Salzburg ya Liga Austria Pak gitu. Iya. Langsung aja. Kalah secara kompetitif ya. Jauh lah secara kompetisi, secara pengalaman juga pasti AC Milan gue yakin bisa dengan mudah lah dalam tanda kutip ya. Nah, ini lumayan seru juga ya nih ya. Sevilla versus City. Nah, Sevilla ini balik lagi. Kadang-kadang di Eropa tuh, kalau kompetisi Eropa tuh suka Gigit. suka ngegigit gitu. Suka gigit. Mampu menjegal City nggak nih kata lo? Konteksnya menjegal ya, Menjegal, ya. bukan apa ya? Bukan menang gitu ya berarti. Fix menang nggak Iya, gitu. Menjegal aja. Menurut gue secara presentase mungkin di 30% ya. City jelas masih lebih Unggul ya. unggul dari semua lini juga, ditambah kalau ngomongin performa sedikit ya Sevilla juga kan di La Liga kita udah mention ya di Betul. berita sepak bola beberapa konten ke belakang masih banyak problem yang dihadapi Sevilla. Oke, itu lalu dilanjuti oleh Ajax versus Glasgow Rangers. Ini pertarungan dua klub kuda hitam. Kita udah mention ya di drawing Liga Champion minggu lalu. Kalau bahwa misalnya ada yang belum dengar bisa langsung ya cek ya. bisa dicek. Ajax dan Rangers ini kan saling memperebutkan tempat terakhir bukan sih. Yes, Ya kedua slot runner up gitu. Jadi ini mungkin jadi pertandingan yang penting bagi kedua tim. Betul. Untuk menentukan nasib mereka di kemudian hari gitu ya. Iya. Lalu ada Frankfurt lawan Sporting Lisbon. Gua rasa sebagai juara bertahan Europa League, Frankfurt masih lebih unggul ya Dari Sporting Lisbon ya. dari Sporting Lisbon, karena Sporting Lisbon dibanding Benfica dan Porto kayaknya yang paling lemah deh dari trio itu. Betul. Kalau konteksnya Eropa ya. Gitu. Betul banget, setuju gua. Masuk ke hari Kamisnya tanggal 8 September ya. Ya. Itu ada Atletico Madrid versus Porto. Ya menurut gua PP menang. bisa benar PP bisa menang. bisa jadi. Gua tadinya mau bilang Atletico menang, tapi Ya lihat performa belakang juga kan sama kayaknya aja gitu. kayaknya kalau menurut gue ini seri Iya bisa seri. kayaknya seri betul. deh. Ya gue Ini- sih 60-40 ya sebenarnya. Kalau chance secara chance ya. Cuman kita lihat masih Atletico 60-40. betul, Oke, tapi oke. baik lagi lihat Porto tuh kadang-kadang juga suka lebih bagus dari tim gede, bro. Iya makanya mengejutkan juga nih Porto. Lalu selanjutnya ada Barcelona versus Victoria Pleasant ya. Dari Ceko. Betul. Ya jelas lah ini pertandingan di Camp Nou ya. Barcelona mungkin akan menggunakan pertandingan kali ini matchday ke-1 Liga Champions ini sebagai ajang rotasi gitu mungkin Iya, ya. iya, bener Mengistirahatkan banget. Lewandowski, mencoba Depay Ya, gitu kan. karena Depay stay ya. Ya, stay gitu. Kita lihat lah, tapi besar kemungkinan ini Barcelona menang dengan mudahnya lah, dengan mudahnya, betul. tanpa tulang. Tanpa tulang. Lalu berikutnya ada klub Brugge. Tanpa tulang tuh maksudnya gimana sih? Tanpa tulang teh. Orai gitu. Enggak, jadi kayak file aja langsung dikunyah telan gitu. Enggak apa ya? Tanpa tulang teh boneless chicken mudah, gitu. iya, saking mudahnya gitu. Kalau gue Iya. sih ngebayanginnya tuh kayak tanpa tulang makan udah Crispy keren. strip. gitu. Ya. Oke. Lalu ada klub Brugge lawan Bayer Leverkusen. Menurut gua Bayer Leverkusen sama, masih sama. Nah, ini nih. diunggulkan. Next Gimana nih nih? gimana Bung Arya? Inter Milan versus Bayern Munich, Ya, grup neraka. grup neraka. Gimana? Ya, walaupun ini pertandingan akan terjadi di Giuseppe Meazza ya. Betul, tapi Tapi ya gila aja sih gitu. Maksudnya kalau kata gua sih Munchen 60% menang ya. iya, 60%. tinggal urusannya sekarang menang berapa skornya gitu kalau gua sih gitu sih. Karena Inter masih sangat-sangat tidak meyakinkan lah musim ini gitu ya. Jadi menurut gua masih bisa dibilang ini pertandingan berat sebelah gitu. Buat keunggulannya Bayern Munchen ya gitu. Betul, tapi walaupun sebenarnya Bayern Munich baru tadi ditahan imbang oleh Union Berlin ya. Betul, tapi ya
Ya kalau misalnya ngomongin Eropa, terus lawannya Inter Milan yang pincang juga ya, baru kalah dari AC Milan ya. Iya betul, baru kalah dari Derby Milan, otomatis kan secara psikologis pemainnya juga pasti Lagi lemes. ya down, Pak. Down, lagi lemes. Lagi down. Ini apa tugas yang cukup berat bagi Inter. Jadi kalau menurut gua bisa menahan imbang aja udah sebuah prestasi sih. Iya betul. Sebenarnya. Apalagi balik lagi ini grup neraka ya. Grup neraka Barcelona dan Victoria Pleasant tadi kan pasangannya kan. Betul. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana diikuti selanjutnya oleh Napoli versus Liverpool. Ini juga ramai nih, Napoli selaku pemuncak klasmen dan Liverpool peringkat 7 ya. Peringkat 7. Cuman ini pertandingan diselenggarakan di Diego Armando Maradona Stadium, kandangnya Napoli. Tapi ya Liverpool juga punya kans lah ya, jelas ya. Sangat punya kans. Secara apa namanya? Secara materi pemain. Gua melihatnya ini pertandingan sebagai penting untuk Liverpool karena gini, di Premier League beberapa pekan kebelakangan Darwin Núñez kan disuspend ya dan belum menemukan form. Masih dalam proses adaptasi juga gitu. Betul, nggak kayak Haaland ya yang langsung yang langsung tune in gitu dengan sistem. Tapi ya maksudnya gue bilang penting karena ini bisa jadi apa momentum untuk Núñez menemukan formnya gitu, mempercepat Núñez proses adaptasi menemukan formnya gitu. Dan juga match fitness ya terutama ya. Iya betul, match fitnessnya gitu ya. Gue pikir kayaknya sih Núñez akan mencetak gol nih di pertandingan versus Napoli ini. Coba nanti teman-teman gimana ya pandangannya, prediksinya, boleh komen di bawah. Kalau gue besar kemungkinan kayaknya Núñez akan mencetak gol, jadinya nanti masuk lagi ke Premier League udah di weekend. Ya udah mulai. Ya gitu loh. Kalau menurut gue. Kalau gue kayaknya nanti disamakan imbang kayaknya. Imbang di pertandingan. Imbang sama Safik. Hah? Kok Safik? Enggak Safik siapa? Safik mah Lazio. Napoli mah siapa? Victor Osimhen. Benar. Terus udah gitu siapa lagi ya Napoli itu? Lupa lah. Itulah pokoknya mah si itu aja ya. Siapa sih? Coba cek aja. Itu udah nggak pada kenal. Zielinski ini pemain Hirving Lozano. Ini siapa di Kvicha? Kvaratskhelia dari Georgia. Ya itu. Tapi gini kan top of the league bro. Iya, pemuncak klasmen. Ya kata gue si Kim lah ngegolin lah. Sehari Kim. Pemain baru orang Korea. Gantinya Kalidou Koulibaly ya. Betul. Kim Min Jae ya bisa jadi sih, cuman enggak lah kalau gue mah masih Liverpool sih kalau gue. Iya pastilah. Kalau misalnya secara di atas kertas sih pasti Liverpool ya. Iya. Ya kali aja gitu. Lalu diikuti oleh pertandingan terakhir nih di matchday 1 ini ya. Enggak. Ya untuk pekan ini matchday 1-nya diakhiri oleh Tottenham versus Marseille. Betul. Jelas ini juga masih bisa dibilang bisa seri. Enggak sih. Kalau kata gue mau Tottenham menang. Lu seri semua deh kayaknya tadi. Seri aja gue. Ya habis kalau misalnya kayak di atas kertas kan pasti Tottenham gitu ya. Iya. Cuman ya nggak ada yang tahu bro. Iya. Marseille tahu dulu. Marseille itu dulu gue ingatnya si siapa? Jibril Cisse ya. Samir Nasri, Frank Ribéry. Ya, bener. Tapi udah jauh lah dari masa itu. Sekarang Matteo Guendouzi kan siapa namanya Arkadiusz Milik bahkan udah dijual ke Juventus. Betul. Ya nggak terlalu inilah. Jadi kalau menurut gua apalagi pertandingannya di kandang Tottenham ya. Betul. Menurut gua sih pastilah Tottenham yang menang. Udah paling gitu aja. Ya gitulah ya preview Liga Champions kali ini. Nanti aja. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kalau misalnya nanti ada hasil yang menarik, nanti kita bakal bahas detail ya. Ya di berita sepak bola ya berarti ya masuknya. Betul. Kita lihat ya utamanya tadi Inter versus Bayern Munchen itu akan seperti apa. Terus deh gitu Ajax lawan Rangers karena gue yakin itu menarik pertandingan. Betul. Ajax versus Rangers akan menentukan nasib mereka ke depannya. Dan terakhir tadi siapa sih? Munchen Inter. Enggak Munchen Inter kan udah. Dan terakhir Napoli Liverpool. Seri Kim
Kimpoy. Kebalik. Ya paling gitu aja dari kita. Sekali lagi nggak lupa kita ingetin ya untuk subscribe channel Channel YouTube kami. kita ya. Like, Like, share, komen juga di bawah. cek juga video-video kami sebelumnya. Yes. Ada 2 playlist utama kami, ada Wangkong dan Football Pony History, ya. Ada 3 ya, satu lagi ada Road to Road to World Cup, betul. Nanti akan kita update segera di bulan ini. Juga jangan lupa kita udah ada di Spotify dan Noise. Download aplikasinya, bisa dengerin kita di sana kalau kuota mepet. Terakhir ada di Twitter di @syutoda_podcast. Kalau teman-teman mau interaksi langsung sama kita, juga sebagai tempat kita announce konten-konten terbarunya Syutoda Podcast supaya lebih update lagi. Betul. Segitu dulu dari kita. Gua Razan out. Gua Arya out. Thank you semuanya. Bye. See you.